Konflik Israel dan Iran lebih dari sekadar perlombaan senjata nuklir. Ini pertarungan rahasia atas dominasi kekuatan finansial dunia. Bagaimana penolakan Iran terhadap sistem keuangan global Barat memicu ketegangan yang mengancam stabilitas dunia. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik layar elit global? Dan bisakah ada solusi damai yang mengakhiri konflik berdarah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peradaban. Kali ini kita akan membahas topik yang telah menjadi pusat perhatian politik global selama bertahun-tahun. Konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran. Kita semua pasti sudah mendengar tentang perdebatan senjata nuklir, tapi bagaimana jika alasan sebenarnya di balik konflik ini bukan hanya tentang senjata nuklir? Bagaimana jika ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar? Sebuah tantangan terhadap sistem keuangan global dan resistensi Iran untuk terintegrasi ke dalam kerangka keuangan Barat. Kita akan mengurai bagaimana penolakan Iran terhadap norma-norma keuangan global yang mungkin menjadi pendorong utama ketegangan antara Israel, Iran, dan Barat. Kita mulai dengan membahas apa yang dimaksud dengan sistem keuangan global. Pada dasarnya adalah jaringan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan SWIFT. Sistem yang mengendalikan aliran uang, perdagangan, dan investasi di seluruh dunia. Sistem-sistem ini didominasi oleh Barat, terutama Amerika Serikat. Negara-negara yang menolak mengikuti aturan ini, mereka sering menghadapi tekanan besar, baik melalui sanksi, isolasi diplomatik, atau seperti yang kita lihat dalam beberapa kasus, bahkan intervensi militer. Iran telah menentang sistem ini selama bertahun-tahun. Setelah Revolusi Islam 1979, mereka secara efektif memisahkan diri dari struktur keuangan Barat. Seiring waktu, mereka aktif berusaha untuk menghindari penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional, dan sebaliknya menggunakan mata uang lain seperti yuan China atau euro. Tapi mengapa ini begitu penting? Dolar AS adalah tulang punggung perdagangan global, dan menghindari penggunaannya dianggap sebagai tantangan terhadap dominasi AS dan sekutunya dalam ekonomi global. Jadi, mengapa hal ini penting? Lihatlah beberapa negara yang telah mencoba menentang sistem ini. Ambil contoh Irak. Sebelum invasi 2003, Irak mulai memperdagangkan minyaknya dalam euro, bukan dolar Amerika Serikat, dan hanya beberapa bulan kemudian, kita melihat perang Irak. Kebetulan, beberapa orang tidak berpikir begitu. Cerita yang sama dengan Libya. Gaddafi ingin menciptakan mata uang Afrika yang didukung emas dan menjauh dari dolar Amerika Serikat. Tidak lama setelah itu, NATO campur tangan dan menggulingkannya. Lalu ada Venezuela. Di bawah Hugo Chavez, Venezuela menolak mengikuti aturan keuangan AS, dan tebak apa yang terjadi? Sanksi, ekonomi yang hancur, dan ancaman konstan dari AS. Bahkan Korea Utara, yang dikenal dengan ambisi nuklirnya, telah mencoba mengelak dari sistem keuangan global, mengandalkan metode alternatif dalam perdagangan dan transaksi keuangan untuk menghindari sanksi Amerika. Terlihat jelas polanya. Barat tidak hanya menyerang secara diplomatik, seringkali diikuti oleh sanksi, tekanan militer, atau yang lebih buruk. Mari kita bahas lapisan lain dari cerita ini. Simbol dan gagasan tentang New World Order. Jika Anda pernah mendengar tentang ini, Anda mungkin berpikir tentang semua teori konspirasi. Tapi begini, ada narasi yang menyarankan bahwa elit tertentu mengendalikan politik global, dan mereka menggunakan institusi seperti IMF dan Bank Dunia untuk memusatkan kekuasaan. Beberapa berargumen bahwa AS dan Israel sebagai sekutu dekat merupakan bagian dari sistem elit global ini yang berusaha mempertahankan kendali atas dunia. Dalam pandangan ini, Iran bukan hanya menentang perundingan nuklir atau persaingan kekuatan regional. Ia menentang sistem keuangan global yang dikendalikan oleh elit ini. Penolakan Iran untuk mengadopsi dolar AS, dukungannya terhadap gerakan yang menentang pengaruh Barat, dan aliansi strategisnya dengan negara-negara seperti Rusia dan China, semua masuk dalam narasi perlawanan ini. Iran dilihat bukan hanya sebagai kekuatan regional, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap dunia yang dikuasai oleh elit keuangan. Baik, lalu bagaimana dengan Israel? Israel memainkan peran besar dalam konflik ini. Dalam teori Israel Raya, beberapa orang percaya bahwa ambisi Israel melampaui batas-batasnya saat ini dan mencakup bagian-bagian Palestina, Suriah, bahkan Yordania. Meskipun tidak semua orang Israel atau Yahudi percaya hal ini, ada kelompok-kelompok di dalam negara yang memandang ekspansi Israel sebagai bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar. Dan dalam konteks ini, Israel tidak hanya berperang melawan Iran karena senjata nuklir,
atau dominasi regional ini tentang mempertahankan kendali atas Timur Tengah dan menahan ancaman apapun, termasuk ancaman finansial. Hal ini juga terkait dengan peran Israel sebagai sekutu Amerika Serikat, penegak utama sistem keuangan global. Dengan Israel dan AS bekerja sama, Iran terjebak di tengah menghadapi tekanan regional dari Israel dan tekanan global dari Barat. Ia tidak hanya menjadi target aksi militer tetapi juga simbol perlawanan terhadap imperialisme Barat. Posisi Iran juga unik di dunia Muslim. Berbeda dengan negara-negara Arab mayoritas Sunni, Iran adalah negara mayoritas Syiah, dan sejak Revolusi Islam 1979, Iran telah memimpin perlawanan terhadap dominasi Barat di kawasan tersebut. Dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok seperti Hezbollah, Hamas, dan keterlibatannya di Suriah telah menjadikannya pemain kunci dalam lanskap politik Timur Tengah. Di saat banyak negara Arab lain yang sudah jinak, atau bahkan mulai bekerja sama dengan Israel dan Amerika, Iran tetap mempertahankan jalur independennya. Hal ini menjadikan Iran sebagai panutan bagi kelompok dan negara yang merasa tertindas oleh kebijakan Barat. Narasi Iran bukan hanya tentang kekuasaan regional, tetapi tentang menunjukkan kepada dunia Muslim bahwa perlawanan terhadap dominasi finansial dan pengaruh asing adalah mungkin. Dari beberapa fakta di atas, bisa disimpulkan, konflik antara Israel dan Iran bukan hanya tentang senjata nuklir. Ini tentang perlawanan Iran terhadap sistem keuangan global yang didominasi Barat. Dan ketika kita melihat sejarah, negara-negara seperti Irak, Libya, Venezuela, dan Korea Utara, kita melihat pola negara-negara yang menentang sistem keuangan menghadapi isolasi internasional, sanksi, dan bahkan intervensi militer. Namun, cerita menjadi lebih rumit ketika kita memasukkan ide-ide tentang elit global, tatanan dunia baru, dan teori Israel Raya. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa teori-teori ini telah menjadi bagian dari narasi seputar konflik Israel dan Iran, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Iran menentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sistem keuangan global yang mempertahankan dominasi Barat. Pada akhirnya, posisi unik Iran sebagai kekuatan penentang di dunia Muslim membuat konflik ini lebih dari sekadar soal senjata nuklir atau politik regional. Ini tentang menentang sistem global yang sudah mapan. Apakah Anda percaya pada teori konspirasi atau tidak? Tidak dapat disangkal bahwa penolakan Iran telah menjadikannya pemain kunci dalam membentuk geopolitik global. Sahabat peradaban Islam, apa pendapat kalian tentang alasan sebenarnya di balik konflik Israel-Iran? Apakah kalian percaya bahwa ini tentang resistensi finansial? Ataukah senjata nuklir adalah masalah sebenarnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sahabat dapat membantu dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapat informasi terbaru dari media peradaban Islam. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.